Tadi saya katakan transparansi yang seutuhnya, periksa seluruh yang kemungkinan dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Kemarin salah satu petinggi Nasdem dan juga Menteri Jokowi tertangkap oleh Kejaksaan Agung dengan kasus korupsi BTS ataupun tower ya. Kalau tidak tahu, BTS itu tower 4G yang itu diperuntukkan untuk daerah-daerah yang di situ dinilai belum tercakup ya sinyal-sinyal 4G di situ. Makanya proyek ini diadakan mulai tahun 2020-an, kemudian sampai sekarang itu belum ada baunya, jadi bahkan mangkrak. Dan yang menjadi tersangka dan kemarin tertangkap itu adalah Menkominfo Johnny G. Plate dari Partai Nasdem. Dengan tertangkapnya Johnny G. Plate ini, itu uh, dari Nasdem sendiri itu sedikit semacam ada pembelaan di mana mengatakan bahwa ini adalah sebuah intervensi politik ya. Jadi penangkapan seperti ini apalagi di tahun politik seperti ini adalah sebuah intervensi politik, atau kalau tidak tahu intervensi politik adalah sebuah pesanan dari partai lain ataupun semacam mengkriminalkan orang yang ada di Nasdem seperti itu. Makanya Nasdem sendiri juga mengatakan melalui Surya Paloh bahwa silahkan Kejaksaan Agung untuk memeriksa semua elemen yang terlibat dalam urusan itu, ataupun silahkan dari Kejaksaan Agung itu memeriksa aliran-aliran dana yang menuju khususnya ke Partai Nasdem. Oke, fix sudah tertangkap. Saya rasa ini Kejaksaan Agung pun melakukan proses penangkapan ini juga tidak main-main, karena ini proses yang namanya penangkapan terhadap kasus korupsi yang lumayan besar, karena negara dirugikan sebanyak 8 triliun dan rakyat Indonesia yang seharusnya sudah menikmati tower ataupun sinyal yang eh, seharusnya apa namanya proyek-proyek itu sudah ada dan sudah bisa dinikmati di masyarakat, namun gara-gara orang-orang ini akhirnya masyarakat yang seharusnya bisa menikmati sekarang masih ngaplu, belum bisa menikmati. Makanya ini mengapa kasus-kasus seperti ini itu sangat merugikan rakyat sekali ya, karena hubungannya semuanya dengan rakyat. Kasus korupsi seperti ini, katakanlah korupsi bansos, hubungannya langsung dengan masyarakat atau rakyat yang membutuhkan sekali. Korupsi BTS seperti ini hubungannya dengan masyarakat yang sangat butuhkan akses komunikasi yang sekarang itu masih semacam ada kendala ya, seperti itu. Makanya ini kita semacam kecam ya, kecam dengan benar-benar bahwa kasus-kasus seperti ini harus ditegakkan. Dan kalaupun ada partai yang mengatakan ada bahwa ini adalah sebuah intervensi politik, itu cuma pembelaan. Dan ketika ada partai juga yang mengatakan bahwa ini silahkan ya, silahkan Kejaksaan Agung memeriksa semua elemen yang terlibat di situ, kemudian silahkan periksa aliran dana kemarin. Tidak diperintah, tidak usah diperintah ataupun dikatakan seperti itu. Kejaksaan Agung itu sudah punya wewenang sendiri, atau sudah punya, ya itulah yang memang harus ataupun akan dilakukan, yang pasti seperti itu. Dan apakah
dana-dana yang dikorupsi tersebut kemungkinan kok saya pikir tidak cukup ataupun tidak cuman yang menikmati itu adalah Jody G Plate, karena saya pikir satu sama lain, apalagi korupsi yang sebesar ini, itu mereka akan saling melindungi satu sama lain. Untuk apa? Banyak kasus-kasus seperti ini, korupsi itu digunakan, jadi uang-uangnya, dana-dana korupsi seperti ini digunakan untuk aliran dana ke partai, kemudian untuk, ya kalau ini tahun politik ya digunakan untuk, kemungkinan bisa untuk kampanye, untuk segalanya, tapi ini hanya spekulasi saja. Waktulah yang akan membuktikan siapa saja yang akan terlibat dan siapa saja yang akan sudah menikmati uang-uang ini. Kalaupun nanti ada yang mengatakan bahwa dengan tertangkapnya Johnny G Plate ini, maka kampanye-kampanye Anies ini akan sedikit tersendat. Bisa juga salah satu kemungkinan, salah satu dana penyokong dari Partai Nasdem untuk kampanye ini juga salah satu kemungkinan dananya juga dari hasil-hasil seperti itu kemungkinan juga. Tapi ini hanya spekulasi sementara, dan yang pasti waktulah yang akan membuktikan. Kalaupun ini bobrok, pasti akan ketahuan juga bobroknya, seperti itu. Makanya kalau ada yang ditantang seperti itu sampai pimpinannya menantang seperti itu, saya rasa itu cuma tindakan spontan, di mana tindakan yang semacam ingin menyerahkan semuanya, tapi itu melindungi, seperti itu ya. Silahkan ini, itu kan melindungi. Secara psikologi itu untuk menggertak, ini namanya sebenarnya menggertak orang agar ketika ini dilakukan, ya udah, ini partai ini, biar Surya Paloh itu memang seperti tidak tahu ya kejadian ini, makanya dia mengeluarkan statement-statement yang sudah ada tersebut. Jadi silakan ini diperiksa semua elemen masyarakat. Kalaupun nanti ketahuan ketangkapan semacam sudah melakukan pembelaan ataupun memang sudah berkata sejujurnya, mungkin seperti itu ya. Dan kemarin juga sudah datang ya Anies Baswedan ya, menemui Surya Paloh. Saya rasa kedatangan Anies Baswedan ini juga membuktikan ataupun semakin mencerahkan bahwa ini tidak hanya Anies Baswedan ini tidak hanya mengunjungi ataupun berbelasungkawa kader Partai Nasdem ini tertangkap, tapi juga semacam berpikir bahwa ini akan sedikit menyendat ataupun semacam akan membatasi ruang gerak dari Partai Nasdem ini kalau ini sampai terjadi seperti ini. Makanya ada sampai pernyataan bahwa partai ya koalisi perubahan itu akan tetap solid. Tapi saya pikir dengan adanya seperti ini kok semuanya akan berubah. Jadi partai koalisi perubahan ini juga mereka tidak mungkin tidak mau ya menanggung yang namanya sesuatu hal yang tidak mereka rasakan. Saya rasa juga akan seperti itu. PKS, Demokrat ya. Kalaupun ini terjadi masih tetap yang namanya berkoalisi, yang jelas kalau kita bisa melihat bahwa partai yang ada di koalisi perubahan ini itu partai-partai yang kemarin sebelumnya itu menjadi sarang koruptor ya. Partai Demokrat, kemudian PKS juga itu kan ada korupsinya juga. Makanya kalau ini berkumpul dan masih tetap berkumpul, memang yang namanya koalisi perubahan menuju kehancuran Indonesia. Itu cuman sebatas penyampaian spekulasi sedikit dari saya. Kalau tidak ada yang setuju, ya alhamdulillah. Kalau tidak setuju juga tidak usah terlalu tersinggung. Ini cuma sebatas opini saja.
Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.